Dalam berdakwah mengajak kaumnya, seorang rasul menggunakan cara-cara tersendiri untuk mendapat pencapaian dakwah yang maksimal. Hal ini karena penyesuaian dan pertimbangan beberapa hal, seperti kondisi mental, emosi, dan tradisi yang berlaku di lingkungan kaum tersebut. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam yang menggunakan berbagai pendekatan dalam menghadapi kaumnya. Kisah dakwah Nabi Nuh banyak diabadikan dalam Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 59 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat." Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, sebelum Nabi Nuh diutus, beberapa orang solih dari kaumnya meninggal dunia. Untuk mengenang, dibangunkan masjid untuk mereka. Di dalam masjid itu dibuatkan gambar-gambar yang menyerupai orang-orang solih. Dengan demikian, semua orang berharap selalu bisa mengenang amal baik mereka agar selalu menjadi motivasi untuk melakukan apa yang dulu pernah mereka perbuat. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Ngazim, 2002, Juz 6, halaman 327. Waktu makin lama berlalu. Sekarang, orang-orang saleh itu tidak hanya dibuatkan gambar, tetapi juga patung-patung yang sama persis. Lambat laun, terjadi distorsi akidah. Patung yang dulu hanya dibuat untuk mengenang, kini justru disembah, dijadikan berhala. Lalu mereka menamainya dengan Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr. Setelah sekian lama, Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah mereka. Nabi Nuh terhitung sebagai rasul pertama yang diutus ke bumi setelah Nabi Adam. Ia diutus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, menakut-nakuti mereka dengan ancaman siksa Allah. Selama 950 tahun berdakwah, tetapi hanya segelintir kaum yang mau beriman. Hal ini sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Mustafad min Qosos Al-Qur'ani, 1998, Juz 1, halaman 129, karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan. Sebelum Nabi Nuh diutus, kaumnya adalah orang-orang beriman dengan mengikuti ajaran Nabi Adam, Nabi sebelum Nuh. Hanya saja, terjadi distorsi akidah yang menyebabkan mereka jatuh dalam lembah kemusyrikan dengan menuhankan berhala. Melihat kaumnya yang susah diajak beriman, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah untuk membinasakan mereka yang kafir, jangan sampai ada yang tersisa. Bagi Nabi Nuh, percuma mereka hidup di muka bumi. Pada akhirnya, mereka yang kafir juga akan melahirkan anak cucu kafir pula. Doa Nabi Nuh ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Nuh ayat 26-27, yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir."